Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? I hope you are fine. So today, I would like to explain you about present tense. Jadi hari ini Miss bakalan kasih materi tentang present tense. Apa sih present tense? Present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, aksi, atau kebenaran. I give you the example. Okay, I have 4 examples. Jadi Miss punya 4 contoh. Yang pertama, she eats apple every morning. Dia perempuan makan apel setiap pagi. He sings a song every day. Dia laki-laki menyanyikan sebuah lagu setiap hari. Contoh yang ketiga, he goes to school. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Kemudian yang terakhir, I go to the library. Saya pergi ke perpustakaan. Kalian bisa lihat dari keempat contoh yang Miss kasih, ada perbedaan di setiap contohnya. Ada yang ditambahin huruf S, verbnya atau kata kerja, seperti eats atau sings. Kemudian ada kata kerja yang ditambahin huruf IS, seperti goes. Kemudian ada yang tidak ditambahin huruf S atau IS di kata kerjanya atau verb itu, seperti go. Di sini Miss bakalan jelasin lagi kapan kita menggunakan atau menambahkan huruf S atau IS di verbnya. Oke, listen to me. Di sini ada subjek. Yang mana sih Miss subjek? Ada I atau saya, you atau kamu, they mereka, we kami atau kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata benda atau hewan. Di sini sudah jelas, sudah Miss simpulkan bahwa yang ditambahin huruf S sama IS di kata kerjanya atau verb itu hanya subjek he, she, sama it. Kalau I, you, they, we itu enggak sama sekali ditambahin huruf S atau IS di verbnya atau kata kerjanya. Di present tense biasanya ada adverb of time. Ada keterangan waktu seperti every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun, today hari ini, in the morning pagi hari, and etc. dan lain sebagainya. Okay, next. Kapan kita gunain huruf S? Kapan kita tambahkan huruf IS? Oke, di sini sudah Miss kasih contoh. Kita gunain atau kita menambahkan huruf IS di kata kerjanya atau verb itu ketika kalian menemukan kata kerja yang diakhiri huruf CH, SH, O, X, sama Y. Miss kasih contoh. Watch. Huruf akhirnya adalah CH. Udah Miss garis bawahi. Berarti dia harus ditambahin IS, bukan S. Jadi watches. Kemudian ada wash. Huruf akhirnya SH. Kita tambahin IS menjadi washes. Kemudian go, huruf akhirnya O, menjadi goes. Fix, huruf akhirnya X, menjadi fixes. Kemudian study menjadi studies, and mix menjadi mixes. Kemudian penambahan huruf S. Ketika kalian tidak menemukan kata kerja atau verb yang tidak diakhiri oleh CH, SH, O, X, sama Y. Miss kasih contoh. Read
menjadi reads. Play menjadi plays. Nah, di sini ada play, hurufnya Y di belakang. Kok nggak ditambahin IS, Miss? Bukannya kalau akhirannya Y itu harus ditambahin IS. Oke, di sini ada pengecualian. Di sini ada study. Study setelah huruf Y ini, sebelum huruf Y ini ada huruf D. Huruf D itu adalah huruf mati. Jadi Miss ingatkan sekali lagi, huruf vowel atau huruf hidup itu ada A, I, U, E, O. Kemudian di sini ada huruf mati. Kalau sebelumnya itu huruf mati, maka kalian harus menambahkan ES. Study menjadi studies. Kalau play, ini adalah huruf vowel atau huruf hidup. Huruf hidup tadi kan A, I, U, E, O. Play sebelum huruf Y itu adalah A. Maka penambahannya S bukan IS. Jadi plays. Kemudian ada write menjadi writes, sit menjadi sits, eat menjadi eats. Next, I give you the example. Miss kasih contoh lagi. She plays a piano every month. Dia perempuan bermain piano setiap bulan. Kemudian ada lagi nih contoh yang lain. I play a piano every month. Saya bermain sebuah piano setiap bulan. Ada yang ditambahin S, ada yang tidak ditambahin S. Kalian harus ingat lagi bahwa yang ditambahin huruf S atau IS hanya subjek she, he, it. Contoh yang pertama, subjeknya adalah she, maka harus ditambahin S atau IS. Contoh yang kedua, itu subjeknya adalah I. Jadi, verb atau kata kerjanya tidak ditambahin S atau IS. Oke, contoh yang terakhir. She goes to school. Kemudian they go to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Kemudian contoh yang satunya, mereka pergi ke sekolah. Di sini sudah jelas bahwa yang hanya ditambahin S atau IS, subjek she, he, sama it. Go-nya ditambahin IS karena huruf akhirnya adalah O. Jadi she goes to school. Kemudian they go to school. Go-nya tidak ditambahin S atau IS karena subjeknya adalah they. Oke, thank you.